Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kita akan membahas berbagai versi Ghost Rider yang pernah muncul di jagat Marvel. Ghost Rider adalah salah satu karakter yang cukup ikonik dalam sejarah Marvel. Julukan Spirit of Vengeance pun telah dipegang oleh beberapa karakter. Dalam satu era bisa ada 2-3 Ghost Rider sekaligus. Bahkan beberapa versi Ghost Rider ini ada yang lebih kuat dibanding dengan yang lainnya. Karena beberapa versi Ghost Rider sudah pernah kami bahas, seperti Ghost Rider Prehistoric, Cosmic Ghost Rider, Ghost Panther, dan Ghost Rider Alejandra Jones, di video ini mungkin kami akan bahas beberapa versi Ghost Rider yang belum pernah kami bahas. Jika kalian belum menonton video pembahasan Ghost Rider sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang akan pertama kita bahas adalah Noble Kell, seorang Ghost Rider yang berasal dari garis keturunan kuno yang bertugas menjaga The Medallion of Power. Ayah Kell adalah seorang pendeta sekaligus pelayan Mephisto. Kell lalu menikah dengan Magdalena, seorang perempuan yang berasal dari suku yang suka berkeliling dengan para karavan yang lain. Pada saat Magdalena mempunyai seorang anak, Kell sangat takut hubungannya dengan istrinya itu diketahui oleh ayahnya. Jadi ia menyembunyikannya. Selain itu, Magdalena sudah mengetahui bahwa ayahnya Kell adalah pelayan Mephisto. Sesaat setelah Magdalena mengetahui bahwa Pastor Kell adalah seorang pelayan Mephisto, ayahnya Kell lalu menfitnah Magdalena sebagai penyihir dan membakarnya di tiang pancang. Saat Magdalena sekarat, ia lalu mengutuk ayahnya Kell. Jeritan dan kutukan Magdalena ternyata didengar oleh sekelompok monster legendaris yang bernama The Furies. Karena takut, ayah Kell lalu meminta bantuan kepada Mephisto. Ia menjadikan anaknya sendiri, Noble Kell, sebagai tumbalnya. Mephisto ternyata tahu tentang pecahan medali yang ada dalam diri Kell. Ia lalu mengaktifkannya dan mengubah Noble Kell menjadi seorang Ghost Rider. Setelah menjadi Ghost Rider, Kell lalu mengalahkan para Furies itu dan mulai melawan ayahnya sendiri karena telah membunuh anak dan istrinya. Yang kedua ada Naomi Kell. Naomi Kell adalah keturunan langsung Ghost Rider Noble Kell, sekaligus istri dari Barton Blaze dan ibu dari salah satu Ghost Rider paling ikonik dalam sejarah Marvel, yaitu Johnny Blaze. Ketika suaminya terluka parah karena kecelakaan, Caretaker lalu meminta Naomi untuk memisahkan Danny dan Barbara untuk melindungi mereka. Danny dan Barbara lalu dibawa dan diasuh oleh keluarga Catches, sedangkan Johnny dibawa ke Quentin Carnival. Setelah itu, Naomi lalu melakukan sebuah perjalanan panjang, berkeliling negara dengan sepeda motornya sambil membawa medali yang sama dengan medalinya Noble Kell. Setelah sekitar 10 tahun berlalu dan menderita sebuah penyakit, Naomi lalu memutuskan untuk pulang dan mengunjungi anak-anaknya. Ia mengunjungi Johnny di Carnival, tetapi Crash Simpson malah mengusirnya. Kemudian Naomi pergi lagi untuk menemui Danny dan Barbara pada ulang tahun Barbara. Ia lalu kembali diusir oleh seorang polisi yang mencurigainya. Ketika sedang dalam perjalanan pergi, Naomi lalu dihadang oleh Mephisto yang datang untuk menagih takdirnya. Mephisto lalu mengancam Naomi jika ia tidak mau berubah menjadi Ghost Rider, maka Mephisto akan melukai Danny dan Barbara. Setelah menjadi Ghost Rider, Naomi lalu berbalik melawan Mephisto. Karena badannya tidak kuat menahan kekuatan Spirit of Vengeance, Naomi lalu meninggal. Medalinya diambil dan jasadnya lalu dikuburkan oleh Destin Kell. Bai Gujing, mungkin satu-satunya Ghost Rider yang mempunyai keahlian bela diri atau hand-to-hand combat paling menarik di antara semua versi Ghost Rider. Bai berasal dari negara Cina. Ia juga memiliki kepribadian yang unik karena dia sangat pendiam. Tapi hal itu tidak terlalu penting, karena ketika dia beraksi layaknya seorang pejuang dengan senjata andalannya, yaitu Flaming Nunchucks. Bai pertama kali diperkenalkan dalam komik Ghost Rider volume ke-6, isu ke-6. Bai juga terlibat dalam pertarungan dan ikut membantu para Ghost Rider lain ketika berhadapan dengan Daniel Katz dan Black Host, yang waktu itu berada di bawah perintah Zed-Kill. Sayangnya, walaupun dengan kekuatan gabungan sesama Ghost Rider seperti Molech, Baron Skullfire, Marinette Boachech, dan Johnny Blaze, mereka masih belum bisa mengalahkan Daniel Katz. Di akhir, kekuatan Bai kemudian dicuri secara paksa darinya.
Baron Skullfire adalah Spirit of Vengeance sekaligus penguasa Skull City di Kongo. Selain itu, dia juga berpacaran dengan sesama Ghost Rider yang bernama Marinette Boachech. Baron Skullfire juga berteman dengan Molech, sesama Spirit of Vengeance. Mereka bersama-sama tergabung dalam sebuah perkumpulan yang bernama Old Order of the Midnight Suns. Baron Skullfire sangat senang sekali ketika Molech kembali ke Skull City bersama dengan Johnny Blaze dan Caretaker Sarah. Semua Ghost Rider ini berkumpul di Skull City untuk menunggu kedatangan anak buah Zed-Kill, termasuk Daniel Ketch dan pasukan Black Host. Selain dengan senjata Kane, Baron Skullfire mempunyai kemampuan untuk menembakkan bola api dari tangannya. Kemampuannya ini ia gunakan ketika sedang berhadapan dengan pasukan Zed-Kill. Tapi sayangnya, Baron ketika dalam pertempuran itu, ia berhasil dibunuh oleh salah satu pasukan Black Host. Jika Bai Gujing berasal dari Cina, maka ada satu lagi Ghost Rider yang berasal dari Asia, yaitu Yoshio Kanabe alias Yokai Laida, yang berasal dari negeri matahari terbit, Jepang. Setelah menjadi Ghost Rider selama periode waktu yang tidak diketahui, Yoshio lalu mendengar kabar bahwa caretaker-nya telah terbunuh. Ketika dia sampai di sana, ia melihat Danny Ketch yang sedang berdiri di samping mentornya itu. Danny mengatakan bahwa dia tidak membunuh caretaker-nya, tapi dia sendiri yang memilih untuk bunuh diri karena tidak mau memberitahu keberadaan Yoshio. Setelah itu, Yoshio dan Danny pun terlibat perkelahian. Tapi Danny bisa dengan mudah mengalahkan Yoshio dan mengambil kekuatan Spirit of Vengeance-nya. Yoshio juga adalah salah satu mantan Ghost Rider yang pernah datang membantu Johnny Blaze saat Zed-Kill akan mengambil alih Heavens. Yoshio juga sempat tinggal di Mephisto Realm. Molech mungkin adalah satu-satunya Ghost Rider yang beragama Islam. Molech juga tergabung dalam sebuah perkumpulan yang sama dengan Baron Skullfire, yaitu Old Order of the Midnight Suns. Pada saat Zed-Kill memburu para Ghost Rider, Molech lalu pergi untuk menemui Johnny Blaze. Sesaat setelah dia berhasil dikalahkan oleh Daniel Ketch, Molech, Bai Gujing, dan Johnny lalu pergi untuk mencari para Ghost Rider yang tersisa sebelum mereka didatangi oleh Danny atau anak buah Zed-Kill yang lain. Karena mereka terlambat untuk menyelamatkan Yoshio, Molech dan yang lain kemudian pergi ke Kongo untuk menemui Baron Skullfire dan pacarnya yang juga seorang Ghost Rider, Marinette Boachech. Di kota itulah pertempuran terakhir dengan Zed-Kill dan anak buahnya berlangsung. Molech sendiri tidak berhasil selamat setelah dia dibunuh oleh Danny dengan cara menguras semua kekuatannya. Michael Badilino berasal dari keluarga yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Noble Kell, keluarga yang secara turun-temurun menjaga Medallion of Power. Setelah Danny Ketch dituduh sebagai pembunuh Kapten Dwight Jones, Badilino kemudian ditunjuk oleh wali kota New York sebagai kepala sebuah tim khusus yang bertugas untuk menangkap pembunuh Dwight Jones. Tapi pada saat Badilino sedang menjalankan tugasnya, ayahnya yang juga seorang polisi malah diserang oleh Johnny yang telah dimanipulasi oleh Mephisto. Johnny menyerang ayah Badilino dengan Hellfire sampai membuat ayahnya gila dan trauma. Karena kondisi mentalnya jadi kacau, ayah Badilino juga sampai tega membunuh kedua putrinya, istrinya, dan setelah itu ia langsung bunuh diri. Karena Badilino tidak tahu bahwa Johnny sudah dimanipulasi, ia kemudian menyalahkannya. Dan untuk membalaskan dendam semua keluarganya, ia kemudian menerima tawaran Mephisto untuk menjadi Vengeance. Badilino kemudian mengetahui semua kebenarannya setelah dia diberitahu oleh Caretaker. Dia dan keluarganya memang sudah diincar oleh Mephisto karena memiliki hubungan dengan Medallion of Power. Singkat cerita, setelah Danny Ketch menghilang, Badilino kemudian menggantikan posisinya di Midnight Suns dan terus berpatroli di sekitar Cypress Hill Cemetery. Sedikit berbeda dengan Ghost Rider yang lain, walaupun sedang tidak dalam bentuk Ghost Rider-nya, Badilino juga sudah memiliki kekuatan superhuman. Soba Mirza pertama kali diperkenalkan dalam miniseries komik Ghost Rider Danny Ketch yang dirilis pada tahun 2008. Dalam komik itu diceritakan Mirza menemui Danny untuk memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang sedang memburu orang-orang yang memiliki Spirit of Vengeance. Sayangnya, kondisi Danny saat itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi dia menghiraukan peringatan yang diberikan oleh Mirza.
Sebelum meninggalkan Danny, Mirza lalu menunjukkan bahwa dia juga salah satu dari Ghost Rider. Di sini Mirza masih belum tahu bahwa Danny telah meminta temannya yang bernama Mary Lebow untuk menghilangkan Spirit of Vengeance dari tubuhnya. Dan tanpa kekuatannya, Danny sadar bahwa dia tidak akan banyak membantu. Danny juga sempat melihat pertarungan Mirza dengan beberapa Verminus Rex di sebuah lorong. Pada saat akan diserang oleh Verminus, Mirza langsung berubah menjadi Ghost Rider. Mirza memiliki bentuk Ghost Rider yang cukup unik karena dia jadi memiliki 4 lengan dengan seekor gajah sebagai kendaraannya. Dengan keempat lengannya itu, Mirza jadi bisa menggunakan berbagai macam senjata sekaligus. Sayangnya pada akhir cerita, Soba Mirza tewas setelah dia merelakan kekuatannya diambil oleh Danny. Walaupun tidak banyak info soal versi Ghost Rider ini, kita akan tetap memasukkan Shark Rider dalam list ini. Shark Rider adalah salah satu mantan Spirit of Vengeance yang muncul dan terlihat dalam satu visi yang dilihat oleh caretaker Sarah. Karena kendaraannya adalah seekor hiu, kemungkinan besar Shark Rider berasal dari Atlantis. Untuk kekuatannya, kemungkinan dia juga memiliki semua kemampuan yang dimiliki oleh semua orang yang pernah menjadi Ghost Rider. Mudah-mudahan dia dimunculkan lagi dalam cerita Ghost Rider yang baru. Deputi Kowalski awalnya adalah seorang polisi yang bertugas di New Beulah Police Department. Ketika ia memutuskan untuk menyelidiki kecelakaan mobil yang sering terjadi di Highway 18, ia kemudian pergi ke sebuah rumah duka untuk melakukan wawancara dengan penanggung jawab rumah duka itu. Kowalski lalu menceritakan sebuah tragedi pembunuhan dan kanibalisme yang terjadi pada tahun 1845. Ia mengatakan bahwa Highway 18 itu dibangun di atas tempat kejadian tragedi itu dan leluhur Clayton adalah satu-satunya orang yang selamat. Dan setelah kembali, ia lalu mendirikan New Beulah. Ternyata, Wojciechowicz memiliki beberapa sifat leluhurnya karena dia memotong tangan kanan Kowalski dan memakannya. Singkat cerita, Ghost Rider lalu datang ke tempat itu untuk mengakhiri kutukan yang ada di Highway 18 dan membunuh Wojciech. Walaupun sudah diperingatkan oleh Ghost Rider untuk tidak ikut campur, tapi Kowalski tetap nekat. Membuat Ghost Rider tidak punya pilihan kecuali melakukan penance kepada dirinya. Setelah kejadian itu, walaupun berhasil selamat, Kowalski jadi menyimpan dendam kepada Ghost Rider dan bersumpah untuk membalas dendam kepadanya. Saat berada di toko minuman keras, Kowalski lalu didekati oleh seorang pria, lalu mengantarkannya kepada Michael Badilino. Badilino lalu memberikan sebuah senapan khusus kepada Kowalski agar dia bisa melawan Ghost Rider. Akhirnya Kowalski berhasil menemukan Ghost Rider di sebuah gurun di Arab. Johnny yang saat itu sedang bersama Danny, Kowalski lalu menembakkan senapannya dan mengenai dada Johnny. Melihat itu, Danny langsung menyerang Kowalski sebelum dia menyerap kekuatan Johnny. Dalam proses itu juga, sebagian Spirit of Vengeance Johnny masuk ke dalam tubuh Kowalski dan menjadikannya Ghost Rider. Tidak hanya Spider-Man yang memiliki versi dinosaurusnya, Ghost Rider juga punya. T-Rider Rex, atau yang lebih dikenal sebagai Rex T-Rider, adalah salah satu dari banyak Spirit of Ignition yang dipaksa oleh Arcade dan Shift Z-Kill untuk berlomba di Ghost Races Coliseum. Seperti Spirit of Ignition lainnya, T-Rider Rex berusaha untuk memenangkan perlombaan itu. Jika tidak, ia akan dikirim ke sebuah dungeon untuk disiksa bersama dengan para peserta lainnya. Ketika Arcade memaksa Robbie Reyes untuk kembali ke Coliseum setelah ia berhasil melarikan diri dengan cara bertukar tempat dengan saudaranya Gabe, T-Rider Rex juga seperti Ghost Racers lainnya mencoba untuk membunuh keduanya. Tapi Robbie dan saudaranya berhasil meloloskan diri. Tapi pada akhirnya Robbie berhasil membebaskan Ghost Racers lainnya dari kendali Z-Kill dengan bantuan Slade. Mereka lalu menghancurkan Venus Compiler. Setelah bebas dari Coliseum, T-Rider Rex dan seluruh Ghost Racer lalu bersumpah untuk menghukum orang-orang jahat dan korup dengan kekuatan mereka sebagai Spirit of Vengeance. Setelah Battle World runtuh, mereka lalu pindah ke Earth 616 dan bergabung dengan Spirit of Vengeance dari alam semesta tersebut. Itulah pembahasan bagian pertama tentang berbagai versi Ghost Rider.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.